Coba untuk dikoceng masuk dapur buk-buk, tak nyaman kan, tak nyaman. Tapi dengan karena manusia, orang itu kenapa bisa memiliki harga diri. Mulanya kenapa orang sudah jadi manusia, jangan mau jadi binatang lagi. Ya. Songkuna di dunia ini sobung kelaparan, betul enten kelaparan. Mengudah kelaparan itu karena ketidakadilan. Kenapa? Karena ada daerah tertentu yang tidak melaporkan bahwa adanya kelaparan dan sebagainya. Membela kelaparan saya tanggung jawab negara. Dulu itu Sayyidina Umar pernah keliling inspeksi tiap malam. Kok ada orang anaknya nangis, ibunya hanya merebus air. Ada apa? Ini sih kami untuk anak-anak, tapi anak-anak kami rebusin air aja karena kami nggak punya makanan. Nangis Sayyidina Umar. Kayak apa tanggung jawab saya kepada Tuhan? Kalau ada rakyatnya yang kelaparan itu nangis. Jadi kalau Ferdi nanti jadi kepala desa, pikirin tuh rakyatnya Ferdi, jangan ada sampai yang kelaparan. Pak Saleh yang ketua RW, dilihat itu rakyatnya, ada nggak rakyatnya yang kelaparan dan sebagainya. Nah, mari semakin kita mulai, kita harus memiliki semangat tinggi, iman kita ditingkatkan, dan kita percaya pada Allah. Kebaikan Allah itu akan selalu kita terima. Ya, tidak diterima. Dengan iman kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan Allah itu akan kita terima. Ya. Rahmat yang disebut rahmat itu yaitu rahmat dari Allah itu apa? Rahmat dari Allah itu kebaikan Allah dan rezeki Allah. Ihsanuhu wa rizquhu, kebaikan Allah itu, rahmat Allah itu apa itu. Ya, kita ini hidup ya karena menikmati rahmat Allah sebenarnya. Ya kan? Coba menabi panjenengan di rumah sakit pakai oksigen itu berapa itu harganya oksigen? Udah puluhan ribu oksigen, 3 jam habis. Kita menghirup oksigen dari Allah Subhanahu Wa Taala berjam-jam. Mana bitong berempa banyak itu. Ya. Karena itu pernah saya ceritakan juga, karena itu untuk imbangan itu antara rahmat dengan kenikmatan diberikan Allah dan apa yang kita berikan kepada Allah dalam bentuk ibadah itu tidak imbang. Tidak berimbang. Karena saya mungkin pernah cerita, dulu itu ada orang yang beribadah kepada Allah banyak 60 tahun, mati, kata Allah, ya masukkan surgaku dengan rahmatku. Tak porong mereka, wah menolak Gusti, loh kenapa menolak? Saya ingin masuk surga karena amal ibadah saya. Oh begitu, ya hitung malaikat hitung. 60 tahun ini sholat sunat sekian, hitungannya sekian ya hitung. Sudah dihitung oleh kenikmatan diberikan oleh Allah. Satu ki bitong setong ke mata setong bae bitong kalah. Kalah. Masih tinggi nilainya satu mata, belum oksigen dan sebagainya dibanding dengan apa? Dengan ibadahnya itu. Baik, kemudian kata Allah, masukkan neraka kalau gitu. Karena belum tak imbang antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya itu berimbang dengan ibadahnya. Tak poron, maaf Gusti, sepora Gusti. Saya tidak, saya terima rahmatnya. Nah, ini. Jadi kita ini odik kan toh sebagai manusia nih kan, itu kita harus banyak syukuri nanti manusia. Ya, kita harus banyak syukuri. Malah mau ke ulaku nih kan putus sokor. Alhamdulillahirobbilalamin. Tak tur sokor odik ki paling odik, tapi syukur kita bahwa kita ini termasuk ditakdirkan Allah sebagai manusia, itu kita syukur. Coba untuk dikoceng masuk dapur buk-buk, tak nyaman kan, tak nyaman. Tapi dengan karena manusia, orang itu kenapa bisa memiliki harga diri. Mulanya kenapa orang sudah jadi manusia, jangan mau jadi binatang lagi. Ya, apa? Ya sifat-sifat binatang itu jangan diikuti, harus mengikuti sifat-sifat kemanusiaan. Salah satu hikmah menikah itu antara lain supaya kita ini jadi manusia, bukan jadi binatang. Kalau binatang, coba
Apa ada binatang yang menikah datang ke penghulu? Tidak ada kan? Hanya manusia yang datang ke penghulu. Karena itu, kenapa kata itu? Karena ulama-ulama dulu, saya Ali Arjul Jawi menyebutkan orang zina itu jeleknya itu karena dia pengen jadi binatang. Sudah jadi manusia kok pengen jadi binatang. Itu jeleknya. Jadi kita ini harus bersyukur. Syukur kita pertama diciptakan sebagai manusia. Yang kedua kita diciptakan sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT.